Bu dulu guys, nggak dikasih gorengan kan kita. Oke, shalom. Shalom. Baik, saya presentasikan. Yang buat suaranya Pak, jangan suara ibu-ibu. Jangan ya Pak. Oke, jadi baik, saya mempresentasikan tentang gaya tarik pengetahuan dan puasa. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yasin juga karena kami berdua dalam waktu ini, tetapi ini adalah tugas dan bagiannya saya juga. Jadi baik, gaya tarik pengetahuan dan puasa di sini bahwa yang pertama ini mengenai cerita kisah seorang hari, bahwa seorang hari ini berpengetahuan sebagai mantan imam besar kerajaan setan dan juga sebagai ketua perkumpulan penelitian kejiwaan lokal yang besar. Tetapi pada saat ia memutuskan untuk menjauhkan diri dari kegiatan iblis, namun kuasa-kuasa kegelapan itu datang menghampiri dia dengan cara yang menakutkan dan menyiksa fisik, sampai ia dijaga oleh 7 orang dokter dan diperiksa, namun seorang hari tidak ditemukan penyakitnya. Yang kedua, walaupun orang itu sudah terlepas dari ikatan roh jahat, belum menjamin bahwa orang itu tidak diganggu oleh roh jahat. Dia tetap terintimidasi dengan kedagingannya, namun kita harus terus menuntut orang itu supaya ia sungguh-sungguh hidup secara rohani. Jadi kisah seorang hari ini bahwa kita juga sebagai seorang pelayan, ketika kita menemukan hal yang seperti ini, supaya kita jangan cepat menduga bahwa sakitnya ini bukan karena dari pengaruh jahat. Kadang-kala kita menganggap sepele juga dengan hal seperti ini. Jadi kita lupa untuk mendoakan atau menthanking kuasa kegelapan itu. Jadi demikian pula sebaliknya, bahwa ketika ada orang yang sakit juga, kita jangan merasa bahwa ini kuasa sakit karena kuasa kegelapan. Belum tentu juga seperti itu. Jadi kita juga seperti yang disampaikan oleh Bapak kemarin, bahwa kita jangan terus sampai kewalahan, padahal sakit penyakitnya bukan karena dikuasai oleh setan atau buatan maupun jahat. Jadi ini yang perlu kita pelajari bersama, yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika orang juga sudah disembuhkan dari sakit penyakit, belum tentu juga orang itu, atau sakit karena roh kegelapan tadi, belum tentu juga orang itu terlepas sepenuhnya. Jadi kita juga perlu untuk menuntun orang itu supaya dia sungguh-sungguh hidup secara rohani. Jadi baik, yang kedua di sini jebakan sama tuannya dengan firman Tuhan. Bagaimana orang-orang seperti hari terjebak dalam rawa yang dibuat iblis. Lebih penting lagi, perangkap apa yang perlu kita hindari yang mengakibatkan kita tidak dapat mengalami dan mempertahankan kebebasan milik kita dalam Kristus kalau kita jatuh ke dalamnya. Yang pertama, daya tarik tenung hampir selalu menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan dan kekuasaan. Daya tarik pengetahuan dan kekuasaan iblis bukanlah hal yang baru. Jadi hal-hal seperti ini bukan hal yang baru lagi sekarang, tetapi sudah jauh lebih dulu terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi itulah yang perlu juga kita waspadai, bahwa hal-hal seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Jadi poin yang ketiga, bahwa iblis berusaha untuk menggoda dan mau menghancurkan hidup manusia dan menaklukkan manusia. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa untuk memangsa, namun ketika kita merasa ketakutan terhadap dia, maka kita bisa ditaklukkan dan dijadikan mangsanya. Kita jangan merasa takut terhadap dia, kita tetap melawan dengan kuasa Kristus. Kita tetap mengambil otoritas Tuhan dengan berdoa, membaca firman, dan hidup mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan, supaya iblis tidak menjamah kita dan menaklukkan kita. Jadi iblis ini memiliki peran besar juga di dunia ini untuk mau menghancurkan hidup kita sebagai pelayan, apalagi yang belum mengenal Kristus. Jadi iblis ini memiliki peran penting juga, perannya besar. Jadi kita juga perlu berwaspada dan kita tetap bertekun di dalam doa, mendekatkan diri, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya iblis itu tidak sampai
menentukan hidup kita supaya kita tetap di kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi baik, poin yang berikutnya yang keempat di sini, pengetahuan dengan kegelapan. Bahwa masyarakat zaman sekarang menerima konsultasi dengan arwah, medium, membaca garis tangan dan ramalan. Yang pertama, yang perlu kita pahami bersama ialah kita tetap waspada dan terus berhati-hati. Yang kedua, mendengarkan apa yang Allah katakan, bukan menginginkan dan mendengarkan petunjuk dari orang lain. Artinya bahwa kita sekarang juga perlu mendengarkan perintah Tuhan, atau kita harus perlu mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan, supaya kita tidak lari kepada orang yang salah. Karena kenapa? Karena orang-orang sekarang banyak mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi kita perlu untuk kalau bisa kita lari kepada seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan supaya dia memberikan solusi yang terbaik buat kita. Nah, jadi poin yang berikutnya yang kelima di sini mengenai kisah Saul. Jadi bahwa Saul ini sudah mulai hidup dengan pimpinan dan petunjuk Allah, dan ia diangkat oleh Samuel menjadi raja Israel. Yang pertama, Saul ini seorang yang melayani dengan baik, namun ia juga berontak terhadap kehendak Allah. Mengapa Saul berdosa dan menolak firman Tuhan? Karena ia lebih takut suara manusia daripada suara Allah. Walaupun Saul menyesal akan perbuatannya, namun Roh Tuhan sudah tinggalkan dia. Jadi bahwa Saul ini berontak, awalnya Saul ini orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, namun ia juga berontak terhadap kehendak Allah. Artinya di poin yang kedua di sini bahwa Saul berdosa dan menolak firman Tuhan, dan karena dia lebih takut suara manusia. Artinya bahwa Saul ini lebih percaya kepada kata-kata dunia atau kata orang, sehingga dia mengabaikan apa perintah Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah sendiri, karena dia lebih mementingkan sesama manusia. Padahal itu salah, tindakan itu salah. Jadi di poin yang ketiga di sini, masalah terburuk di masa kini adalah masalah pemberontakan. Jadi di dalam kehidupan kita juga pasti kita mengalami hal seperti ini, supaya ini diingatkan kepada kita semua supaya kita tidak berontak juga, baik terhadap Tuhan maupun terhadap orang lain, atau terutama juga kepada orang tua kita. Jadi poin yang berikutnya yang keenam di sini, sesudah kematian Nabi Samuel, Saul yang haus sekali akan pengetahuan rohani, ia mencari bimbingan arwah. Saul membujuk wanita keramat itu untuk memanggil arwah Samuel. Kesan Samuel kepada Saul hanyalah berita buruk, bahwa tidak lama lagi bangsa Israel dan anak-anaknya akan mati. Jadi kisah ini saya alami secara pribadi, bahwa waktu saya di Sumber dulu, ya banyak masalah. Jadi masalah warisan, ya tahu sendiri kita terutama di Sumba, bahwa masalah warisan itu sangat penting. Tetapi kadang-kala kita mengambil keputusan yang salah. Bahwa saya sendiri mengalami waktu itu, bahwa ketika ada yang mengambil hak warisannya kita, saya mengambil tindakan yang salah. Saya lari kepada dukun, dan bahkan saya pernah terlibat untuk berguru waktu itu. Dan saya juga karena saya tidak mau untuk tinggal di Bali waktu itu. Tetapi mungkin ini bukan jauh berbeda rencana saya dengan rencana Tuhan. Bahwa saya dulu sudah pernah janjian dengan orang Kalimantan untuk ke sana, ya tujuannya itu tadi mau berburu untuk mengambil ilmu. Tetapi pada saat itu digagalkan, tiketnya gagal, sudah di bandara, tapi sampai kita orang banyak, jadi tiketnya gagal. Bahkan sudah keduanya juga, saya sudah mau beli tiket, pas-pas lagi uangnya gak cukup. Lebih lagi harga tiketnya kita sudah sepakati, jadi itu gagal terus. Tujuannya untuk mau berburu, kenapa? Karena banyak masalah. Karena saya dulu hidupnya tidak tenang di sana. Bahkan keluarga juga tidak berharap bahwa saya ini mati dengan ini, bahkan saya mati dibunuh. Bahkan keluarga sendiri juga merasa bahwa saya ini sampah dari istilahnya kalau di padi itu, saya itu adalah sampah dari padi, bukan di sini. Jadi keluarga merasa seperti itu dalam hidup saya.
Dan puji Tuhan dengan hal-hal seperti itu bahwa mungkin ini adalah rencana Tuhan sehingga dia menggagalkan semuanya itu apa yang saya rencanakan, sehingga Tuhan menempatkan saya di sini untuk melayani sesama yang sama seperti hidup saya seperti dulu. Jadi itu adalah rencana Tuhan buat bahkan bukan hanya untuk pribadi saya juga, tetapi bukan untuk kita semua. Amin. Jadi ini yang dialami juga oleh Saul, bahwa dia mengambil keputusan untuk pada saat dia mengalami tekanan, pada saat dia mengalami masalah, bahwa dia mengambil keputusan untuk memanggil Allah. Jadi di kehidupan kita juga mengalami hal seperti itu, terutama saya, bahwa ketika saya pergi ke mana-mana, saya harus ke kuburan dulu untuk minta tuntunan dari roh nenek moyang yang salah. Padahal saya sudah alami sendiri. Dan suatu saat juga saya mengalami bahwa karena pakai kain yang sudah diikatkan di kaki pokoknya orang yang tertua yang sudah meninggal, supaya rohnya itu tuntun kita terus nanti. Ya itu tujuannya seperti itu. Tetapi hal seperti itu adalah salah di hadapan Tuhan. Tidak kita mengandalkan orang mati, padahal sejak dia hidup dia tidak berbuat apa-apa. Walaupun kita mengandalkan orang hidup, pasti orang hidup juga memiliki celaka. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan saja, itu jauh lebih luar biasa. Amin. Jadi itulah poin yang paling penting buat kita semua. Dan poin yang ketujuh di sini dukun dan medium asli. Dari para pengantara dan spiritis mendapatkan keterangan dan penglihatan mereka yang menakjubkan. Beberapa dari mereka terikat oleh pengaruh roh jahat, tetapi banyak juga dari tidak lain dari ilusi mereka yang disebut dengan spiritis ini memberitakan sesuatu yang mengacu kepada pembacaan palsu. Kenapa? Karena banyak hal-hal palsu atau berita-berita bohong atau palsu yang datang di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang perlu kita juga waspadai. Jadi poin yang ke-8, sisi gelap apabila mencari kegelapan. Tidak banyak yang kita tahu dari istilah Alkitab dalam mengenai medium dan mengikut spiritisme. Karena medium, yang menjadi teramat atau seorang dengan roh yang sudah umum dan bersifat dini. Pengikut spiritisme didolimi dengan akar kata mengetahui yang bersifat maskulin. Beberapa orang beranggapan bahwa dari fungsi yang sama ada teman kerja laki-laki dan wanita. Jadi itulah anggapan orang-orang zaman dahulu, bahkan kita juga pasti beranggapan hal-hal yang seperti itu. Di poin yang ke-9 di sini, ini yang lebih penting juga, bahwa ide lama dalam kemasan baru. Jadi gerakan zaman baru menyelubungi penyembahan berhala dengan ajaran-ajaran. Yang pertama itu, engkau tidak membutuhkan Allah, engkaulah Allah, engkau tidak perlu bertobat dari dosamu dan tidak perlu bergantung pada Allah untuk menyelamatkanmu. Dosa bukanlah sebuah masalah. Engkau hanya perlu untuk mematikan pikiranmu terhadap Allah dan berpikir mengenai keutuhan kosmos lewat kesatuan yang harmonis. Jadi ide seperti inilah yang perlu kita pelajari bersama juga, bahwa hal-hal seperti ini bisa mengganggu hidup kita atau bisa mengganggu konsentrasi kita. Bahwa poin ini mengatakan engkau tidak membutuhkan Allah. Jadi kadang ada berita-berita palsu atau berita-berita bohong sekarang ketika kita atau ketika kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kadang-kadang ada orang yang salah memberikan informasi kepada kita, sehingga kita juga bisa terjebak dengan poin-poin seperti ini. Jadi yang perlu kita waspadai adalah kita juga perlu berhati-hati atau mempelajari lebih dulu siapa orang yang kita perlu minta pertolongan atau siapa orang yang kita perlu bergantung. Tetapi lebih pentingnya kita bergantung saja kepada Tuhan, karena kita bergantung pada Tuhan itu semua tidak ada salahnya, karena semuanya sudah benar. Jadi perintahnya sudah iya dan amin. Amin. Jadi presentasi saya sampai di sini saja.